Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan sebuah keluarga yang sedang berada di sebuah tebing, di mana kehadiran mereka pada saat itu untuk kembali membangkitkan kekuatan mereka yang sudah lama hilang. Diketahui keluarga tersebut ternyata memiliki kekuatan super, namun kini kekuatan mereka perlahan menghilang karena gaya hidup yang modern. Pada saat itu, Bok Menhum menyuruh anak pertamanya Bok Donghae untuk terbang dan menunjukkan kemampuannya. Akan tetapi, karena berat tubuhnya yang kini terlampau obesitas, ia pun tak bisa melakukannya. Dirasa jika Donghae gagal melakukannya, Menhum kemudian menyuruh Bok Guiju anak keduanya untuk kembali ke masa lalu di mana hal tersebut adalah kemampuan super yang ia punyai. Akan tetapi, pada saat ini Guiju tak bisa melakukan hal tersebut sebab kini ia mengalami depresi yang akut karena ditinggal oleh istrinya untuk selama-lamanya. Begitupun dengan putrinya yang bernama Bok Ina, ia tampak murung dan sama sekali tidak menghiraukan perkataan nenek serta kakeknya yang memintanya untuk menunjukkan kekuatannya. Pada saat itu Guiju melihat seorang gadis kecil yang sedang berlarian di pinggiran pantai. Dalam sekejap Guiju menghilang dari hadapan keluarganya dan tiba-tiba sudah berada di tengah laut dalam keadaan tenggelam. Di waktu yang sama, ada seorang wanita bernama Du Dahe yang langsung berenang dan berusaha untuk menyelamatkan Guiju. Dalam keadaan terombang-ambing, Guiju terlihat membayangkan kenangan manis bersama istrinya Lee Se-yeon. Untung saja Dahe berhasil menarik Guiju ke pinggiran pantai dan langsung memberikan pertolongan CPR. Setelah tersadar Guiju kembali membayangkan istrinya dan mengira jika Dahe adalah Se-yeon. Namun ketika sadar jika wanita yang berada di depannya itu bukan istrinya, ia pun kembali tak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, Guiju langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Di sana Guiju menjelaskan pada keluarganya jika hal tersebut adalah kecelakaan yang tidak disengaja. Di tempat berbeda, kita kemudian diperlihatkan sebuah tempat pijat bernama Illusion Spa. Di hari itu mereka mendapatkan kabar jika Bok Manhum akan datang ke spa mereka untuk melakukan terapis karena ia sering mengalami insomnia. Menurut kabar, Manhum akan memberikan sejumlah uang senilai 1 juta won jika mereka berhasil membuatnya tertidur. Akan tetapi semua karyawan yang pernah melakukan terapis kepadanya selalu gagal serta mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Karena hal tersebut, para terapis itu merasa keberatan dan tak mau memijatnya. Ternyata Dahe bekerja di spa tersebut dan tanpa pikir panjang ia pun menawarkan diri untuk melakukan pijatan kepada Manhum. Sebelum melakukan pemijatan, Dahe sempat menawarkan teh herbal kepada Manhum karena mengetahui jika ia mengalami insomnia. Meskipun awalnya ia menolak, namun pada akhirnya Manhum pun meminum teh tersebut. Dahe kemudian mulai memijat Manhum dengan keahliannya hingga membuat Manhum tertidur lelap. Setelah terbangun ia pun langsung pergi ke meja resepsionis dan memberikan uang tip senilai 1 juta won. Namun sebelum ia memberikan uang tersebut, Manhum kemudian bertanya siapa terapis yang berhasil membuatnya tertidur. Di waktu yang sama ternyata Dahe mendengar pembicaraan mereka dan langsung mengenalkan dirinya kepada Manhum. Manhum lalu kembali teringat jika Dahe adalah orang yang telah menyelamatkan putranya Guiju saat tenggelam di pantai beberapa hari yang lalu. Saat Manhum memberikan hadiah uang kepada Dahe, ia pun langsung menolaknya dengan halus dan berkata jika dirinya tak pantas menerimanya. Merasa kurang puas, Manhum kemudian memberikan sejumlah uang tambahan kepada resepsionis dan meminta Dahe untuk berkunjung ke rumahnya. Singkat cerita, di keesokan harinya, Dahe terlihat mengunjungi rumah kediaman Manhum yang terlihat sangat begitu megah dan sunyi. Saat berada di dalam rumah, pandangan Dahe tertuju ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat benda-benda antik hingga membuatnya terpana. Lalu secara tiba-tiba Manhum ternyata sudah berada di belakangnya dan menyambut kedatangan Dahe. Ia kemudian mengajak Dahe ke sebuah ruangan untuk melakukan pemijatan. Sementara itu, Guiju terlihat sedang berada di kamarnya yang tampak begitu kacau dan dipenuhi dengan botol-botol minuman. Dari pintu kamarnya Manhum memberi pesan kepada Guiju untuk tidak keluar kamar dengan alasan apapun. Akan tetapi pesan tersebut sama sekali tidak didengarnya dan malah pergi ke dapur untuk kembali mengambil stok minumannya. Kebetulan pada saat itu Dahe juga sedang berada di dapur karena ingin membuatkan teh kepada Manhum sebelum melakukan pemijatan. Melihat Guiju yang kesusahan membukakan botol, Dahe kemudian menawarkan diri untuk membantunya. Namun Guiju sama sekali tidak menghiraukannya. Saat Guiju akan pergi, Dahe dengan sengaja menjatuhkan botol minuman tersebut dan langsung membersihkannya. Melihat perhatian yang diberikan oleh Dahe, Manhum terlihat merasa senang karena Dahe sudah 2 kali menolong putranya. Manhum terlihat berusaha mengenalkan Dahe kepada Guiju dan memberitahu jika wanita inilah yang telah menyelamatkannya saat tenggelam di pantai kemarin. Akan tetapi Guiju sama sekali tidak peduli dengan hal tersebut dan menganggap jika Dahe hanya ingin mendapatkan uang imbalan dari ibunya. Setelah mengatakan hal tersebut, Guiju langsung pergi begitu saja tanpa merasa bersalah.
Saat Dahe berada di dapur sendirian untuk membuatkan teh, ia terlihat menuangkan obat tidur ke dalam minuman seperti yang ia lakukan saat berada di spa kemarin. Namun Dahe menyadari jika ada seseorang yang baru saja lewat dan mungkin memperhatikan perbuatannya itu. Meskipun begitu, Dahe tidak terlalu memikirkannya dan langsung melakukan pemijatan kepada Manhum. Manhum memuji Dahe dan berkata jika orang tuanya pasti sangat bangga mempunyai putri sepertinya. Dahe memberitahu jika kedua orang tuanya telah meninggal dan sekarang ini ia hanya tinggal sendiri. Tak cukup dengan itu saja, ia juga berkata jika dirinya adalah seorang janda dan pernah menikah 2 kali. Dahe menceritakan jika suami pertamanya adalah tukang selingkuh dan suami keduanya itu adalah seorang pemabuk dan sering melakukan kontak fisik kepadanya. Mendengar hal itu, Manhum balik menceritakan mengenai Guiju di mana ia juga sudah pernah menikah, namun istrinya meninggal karena sebuah kecelakaan. Meskipun pernikahannya tidak berjalan begitu lancar, Guiju masih belum bisa melupakan istrinya sampai sekarang ini. Manhum seolah memberi kode kepada Dahe dan memberitahu jika putranya adalah pria yang tulus ketika dihadapkan dengan percintaan. Setelah Dahe pulang, Manhum terlihat sedang meminum teh buatan Dahe dan menceritakan kepada suaminya Sun Gu di mana Dahe adalah seorang yatim piatu dan tinggal sebatang kara. Tak lama Manhum menceritakan mengenai sosok Dahe, ia pun secara tiba-tiba tertidur karena meminum teh yang telah tercampur dengan obat tidur. Sementara itu, Dahe terlihat pergi ke sebuah sauna dan menjumpai seorang wanita yang ternyata adalah ibunya yang juga bekerja sebagai tukang pijat. Ternyata Dahe membohongi Manhum dan ia masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Dahe yang kelaparan ia pun pergi ke dapur untuk memasak mie instan, akan tetapi ia terlihat ketakutan saat menyalakan kompor tersebut. Di sisi lain, Manhum yang tertidur ia pun memimpikan mengenai sosok Dahe di mana ia memakai sebuah cincin. Ia lalu menceritakan mimpi itu kepada Sun Gu di mana sosok dalam mimpinya adalah Dahe yang memakai cincin keluarga mereka. Manhum merasa yakin jika kedatangan Dahe adalah penyelamat untuk mengembalikan kekuatan mereka yang sudah lama hilang. Dan oleh karena itu, ia berencana akan kembali mengundang Dahe pada hari Sabtu untuk merayakan ulang tahun cucunya Ina. Di waktu yang sama, Guiju menghampiri Ina di kamar dan bertanya apa hadiah yang sangat ia inginkan ketika ulang tahunnya nanti. Guiju juga mengatakan jika kemarin saat berada di pantai ia tidak berniat untuk mengakhiri hidupnya. Ina yang mendengar itu hanya mengiyakan perkataan ayahnya dan langsung masuk ke dalam kamar. Di keesokan harinya saat berada di gym keluarga Bo, Guiju kedatangan seorang wanita bernama Grace yang kedatangannya untuk melamar pekerjaan sebagai personal trainer. Tanpa membaca CV, Guiju langsung menerima Grace dan menyuruhnya untuk segera bekerja. Akan tetapi Donghee meminta Grace untuk memberikan resumnya dan melakukan wawancara. Saat sesi wawancara, keduanya terlihat saling menyindir satu sama lain hingga membuat situasi menjadi canggung. Setelah Grace pergi, Guiju kembali menghampiri Donghee dan meminta tolong kepadanya untuk membelikan hadiah ulang tahun kepada Ina. Ternyata Grace bekerja sebagai konsultan di klinik sedot lemak milik keluarganya. Namun karena kondisi fisik yang Donghee punyai itu, membuat para pelanggannya kabur karena merasa ragu jika prosedur itu hanya bertahan sementara. Dokter yang berada di klinik tersebut kemudian menyarankan Donghee untuk beristirahat sementara waktu karena ia akan menggantikan dirinya. Hal itu ia lakukan supaya klinik ini dapat kembali stabil dan bisa memulihkan kepercayaan terhadap konsumen. Singkat cerita, acara ulang tahun Ina pun kemudian digelar. Pada saat itu Manhum dan Sun Gu terlihat sedang mempersiapkan jamuan serta dekorasi acara. Tak cukup dengan itu saja, mereka juga mengundang Dahe agar mereka bisa mengenalnya lebih dekat dan menjodohkannya bersama dengan Guiju. Guiju yang sadar jika ibunya ingin menjodohkannya, ia pun menjelaskan kepada Dahe jika ia mempunyai seorang putri yang sangat introvert dan sulit didekati oleh siapapun. Ia juga menegaskan jika Dahe akan kesulitan mendekati putrinya dan bisa-bisa ia akan dicap sebagai ibu tiri yang jahat. Melihat situasi yang chaos, Manhum lalu meminta Guiju untuk berbicara empat mata dengannya. Sedangkan Sun Gu terlihat ingin menghampiri Ina agar ia ikut merayakan hari ulang tahunnya. Saat Dahe tinggal berdua bersama dengan Donghee, ia pun menceritakan jika dulu keluarga mereka tidak seperti yang sekarang ia lihat. Donghee memberitahu jika dulu dirinya bisa terbang kemanapun namun kini hal itu sirna begitu saja. Dahe yang mendengar hal tersebut kemudian mengira jika Donghee adalah seorang pramugari. Donghee yang tak ingin menceritakan mengenai kemampuan supernya, ia pun meminta tolong kepada Dahe untuk mengambilkan minum untuknya. Sementara itu Sun Gu terlihat berusaha membujuk Ina untuk turun sebentar dan merayakan hari ulang tahunnya bersama dengan anggota keluarga yang lain.
Ina mengatakan jika ia sangat ingin memakan sup rumput laut buatan kakeknya. Merasa jika cucunya akan turun, ia pun merasa senang dan langsung membuatkannya. Saat berada di dapur, ia bertemu dengan Dahe yang ingin mengambil air putih. Di sisi lain, Guiju terlihat sedang berdebat dengan ibunya dan menegaskan jika dirinya tak mau dijodohkan dengan wanita yang sama sekali tidak ia kenali. Manhum lalu memberitahu jika ia hanya ingin membuat Guiju bisa melanjutkan hidup dan tidak terlarut dengan mendiang istrinya. Dalam perdebatan itu, Manhum berkata jika Seon pasti masih hidup jika Guiju tidak memaksa untuk menikahinya. Ternyata Manhum pada saat itu pernah melarang Guiju untuk menikahi Seon, karena ia bisa melihat masa depan dan menyadari jika pernikahannya itu tidak mempunyai masa depan. Di tengah keributan itu, Ina kemudian turun dan mendengar semua keributan antara ayah dan neneknya. Ina yang tak mau terlibat dengan permasalahan itu, ia pun langsung meniup lilin kue ulang tahun dan kembali masuk ke dalam kamar. Tak lama hujan kemudian turun dengan begitu deras hingga membuat jamuan makanan terguyur hujan. Di tengah hujan tersebut, Guiju pergi meninggalkan rumah dan disadari oleh Ina. Ina kemudian berpikir jika kelahirannya adalah awal dari keterpurukan ayah serta mendiang ibunya. Acara ulang tahun tidak berjalan seperti yang diharapkan hingga membuat Manhum pingsan karena insiden tadi. Saat akan dibawa ke rumah sakit, Sanggu meminta bantuan Dahe untuk mematikan kompor yang sedang menyala. Dahe yang takut dengan api, ia pun langsung mencari penjepit dan berusaha untuk mematikan kompor tersebut. Secara tiba-tiba Ina lalu datang menghampiri Dahe dan langsung mematikan kompor. Ia lalu bertanya kepada Dahe jika kemarin ia sempat melihat Dahe menuangkan sesuatu ke dalam minuman neneknya. Dahe yang merasa panik kemudian beralasan jika kemarin ia hanya menuangkan bubuk ekstrak akar manis karena ia tahu jika neneknya mengalami insomnia. Ina yang mendengar itu, ia pun hanya mengiyakan perkataan Dahe dan kembali masuk ke dalam kamar. Di sisi lain, Guiju ternyata pergi ke makam Seon untuk menenangkan hati dan pikirannya. Kebetulan di sana orang tua Seon juga datang dan merasa kecewa dengan penampilan Guiju yang tampak kacau. Ibu Seon merasa heran dan tak percaya bagaimana Guiju bisa sama sekali tidak terluka saat terjadi kecelakaan yang menimpa putrinya. Ibunya lalu bertanya mengenai kebenaran apakah Guiju sebenarnya memiliki kemampuan istimewa seperti apa yang pernah dikatakan oleh Seon kepadanya. Guiju yang mendengar hal itu terlihat sangat terkejut dan tak menjawab pertanyaannya. Ibu Seon lalu meminta Guiju untuk tetap menjalani hidup dan berhenti meratapi kepergian Seon. Di malam harinya, Dahe kembali menghangatkan sup rumput laut yang akan diberikan kepada Ina. Namun ia merasa ragu untuk memakannya karena merasa jika Dahe pasti memasukkan sesuatu ke dalam makanannya. Untuk meyakinkan Ina, Dahe kemudian menyantapnya duluan agar ia memastikan jika makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Dan pada akhirnya Ina merasa yakin dan mereka pun makan bersama. Sambil makan, Dahe menceritakan jika kemarin ayahnya Guiju tak berniat untuk bunuh diri. Ina lalu menyarankan Dahe untuk kabur dan tidak terlibat terlalu jauh dengan keluarga ini. Ia memberitahu jika keluarganya memiliki kekuatan super, namun kekuatan itu kini hilang karena penyakit gaya hidup yang modern. Selama ini neneknya sangat terobsesi untuk tidur karena kekuatannya itu bisa melihat masa depan melalui mimpi dalam tidurnya. Meskipun terdengar aneh, ia sudah mencari berbagai cara dan bahkan rela membayar berapapun untuk mengobati penyakit insomnia yang ia derita. Bibinya Bok Dong-hee juga menderita penyakit obesitas yang membuatnya kehilangan kekuatan yang bisa terbang. Ina juga memberitahu jika sampai sekarang ini ia tidak mengetahui kekuatan apa yang ia punyai. Dan yang terakhir yaitu ayahnya di mana ia kini telah kehilangan kekuatan yang bisa kembali ke momen bahagia di masa lalu hanya dengan menutup mata saja. Atas kematian ibunya pada 7 tahun yang lalu, ayahnya kini mengalami depresi akut hingga membuatnya kehilangan kekuatan. Saat Guiju pulang, ia melihat keberadaan Dahe dan bertanya apa yang sedang ia lakukan di rumahnya. Dahe beralasan jika ia diminta oleh ayahnya untuk menghangatkan sup rumput laut karena mengetahui jika anaknya Ina belum makan apapun di hari ulang tahunnya. Guiju yang mendengar jika anaknya makan, ia tampak begitu terkejut dan tak menyangka jika anaknya kini mulai menurut. Dahe juga memberitahu jika Ina juga sempat menceritakan tentang keluarganya di mana mereka kini sudah kehilangan kekuatan super. Akan tetapi Dahe menganggap jika semua apa yang dikatakan oleh Ina itu hanya imajinasinya saja. Ia berharap kepada Guiju untuk segera melewati masa sulitnya dan segera bergerak untuk menjalani kehidupannya yang normal setidaknya demi kebaikan putrinya. Guiju menegaskan jika mereka tak bisa menikah karena kini ia mengalami depresi dan menurutnya ia tak bisa melindungi siapapun. Lalu Dahe kembali mengingatkan Guiju mengenai kejadian di pantai kemarin di mana ia berusaha untuk menyelamatkan boneka seorang anak kecil yang hanyut.
Tindakan yang dilakukan oleh Guiju adalah bentuk sikap empati di mana ia berusaha untuk menyelamatkan seseorang dari keterpurukan. Namun semua yang dikatakan oleh Dahe dibantah begitu saja oleh Guiju dan menegaskan jika dirinya bukan orang seperti yang ia maksud. Setelah mendengar itu, Dahe kemudian hanya tersenyum dan pamit pulang. Saat berada di rumah dan akan tidur, Dahe lalu dihampiri oleh ibunya dan memuji aktingnya yang bagus dalam memerankan tokoh utama. Ternyata di sana juga terdapat Grace di mana ia adalah kakak kandung dari Dahe. Dan hal yang paling mengejutkan, ternyata Dahe dan keluarganya adalah spesialis penipu pria kaya. Cerita mengenai suami Dahe itu ternyata memang benar adanya, di mana Grace berperan sebagai wanita selingkuhan dari suami pertamanya Dahe, di mana tujuan itu tak lain adalah segera bercerai dan mendapatkan harta warisan. Pada suami keduanya, Dahe sengaja melukai kepalanya sendiri dan menuduh jika suaminya telah melemparkan botol alkohol kepadanya. Karena kejadian itu suami keduanya tak bisa berkutik dan beralasan jika ia sama sekali tidak ingat, karena pada saat itu ia sedang mabuk berat. Kini Dahe dan keluarganya akan mengincar keluarga Bok karena mengetahui jika mereka adalah kalangan konglomerat. Dahe menceritakan semua apa yang dikatakan oleh Ina di mana keluarga tersebut ternyata memiliki kekuatan super namun kini mereka sudah kehilangan kekuatannya akibat gaya hidup yang modern. Mereka yang mendengar itu hanya bisa menertawakannya dan merasa tak percaya dengan omong kosong tersebut. Menurut informasi yang mereka dapati, keluarga Bok akan mewariskan gedung kepada anaknya jika salah satu dari mereka bisa segera menikah terlebih dahulu. Sementara itu Guiju terlihat menghampiri Ina untuk memberikan hadiah ulang tahun berupa boneka beruang. Ina yang memiliki sikap introvert, ia pun terlihat langsung mengambil bonekanya dan berterima kasih kepada ayahnya. Ternyata Guiju sering memberikan boneka setiap tahun kepada Ina di mana boneka tersebut akan melindungi Ina ketika ayahnya tak berada di sisinya. Ingatan tersebut sangat membekas pada ingatannya, di mana pada hari itu ayahnya secara tiba-tiba pergi dan tak lama setelah itu terjadi kecelakaan hebat hingga membuat Seon tewas seketika. Setelah kecelakaan tersebut, Guiju kembali ke mobil yang sudah hancur dan mendapati jika istrinya sudah dalam keadaan meninggal. Kemudian cerita kembali flashback ke masa lalu, di mana pada saat itu Guiju berumur 9 tahun dan sedang memainkan lotre bersama dengan teman sekolahnya. Guiju berhasil mendapatkan hadiah utama berupa permen ikan raksasa. Namun ketika ia kembali ke rumah, Guiju langsung dimarahi oleh ibunya karena sudah melanggar pantangan untuk tidak keluar rumah. Ternyata sebelum itu, Manhum sudah memperingatkan Guiju untuk tidak keluar rumah sebab ia telah bermimpi jika hal buruk akan menimpanya. Guiju terlihat sangat sedih dan terus menangisi permen ikan yang telah dihancurkan ibunya. Lalu saat Guiju memejamkan matanya, ia pun seketika berpindah ke masa lalu tepatnya saat momen bahagia ketika ia berhasil memenangkan permainan lotre. Semenjak saat itu Guiju akhirnya menyadari jika apa yang ia lihat sekarang ini adalah kemampuan super yang ia miliki. Lalu ketika Guiju kembali ke hadapan ibunya, Manhum tampak begitu senang karena kini Guiju berhasil mendapatkan kekuatannya. Singkat cerita di keesokan harinya, Guiju kembali membeli lotre namun ia tidak mendapatkan hadiah utama. Kemudian Guiju pergi ke pojokan dan kembali mencoba kekuatannya. Akan tetapi ternyata kekuatan Guiju hanya bisa menghidupkan suasana bahagia saja, tanpa bisa menyentuh ataupun mengubah situasi. Dari arah depan Guiju menyaksikan kecelakaan yang menimpa kepada anjing milik seorang gadis yang mana hal itu sesuai dengan perkataan ibunya. Karena kejadian itu, Guiju akhirnya bisa belajar jika momen kebahagiaan dirinya itu mungkin adalah momen sedih untuk orang lain. Guiju lalu kembali ke masa lalu dan berusaha untuk mengubah keadaan supaya dirinya bisa menyelamatkan anjing milik gadis tersebut. Namun usahanya sama sekali tidak membuahkan hasil dan dengan terpaksa Guiju harus menerima kenyataan jika dirinya tak bisa mengubah apapun yang sudah terjadi. Seiring berjalannya waktu, Guiju akhirnya menikah dan dikaruniai seorang putri cantik yaitu Ina. Seon dan Guiju tampak merasa sangat senang sebab kebahagiaan mereka kini sudah semakin lengkap. Di tengah kebahagiaan tersebut, ternyata gedung yang berada di samping rumah sakit mengalami kebakaran yang menandakan jika kebahagiaan itu pasti terjadi beriringan dengan momen penderitaan orang lain. Sin kemudian kembali ke masa depan, di mana pada saat itu Guiju melihat boneka hadiah ulang tahun yang telah dibuang oleh Ina. Di sana Guiju juga melihat seorang pria misterius yang tampak sedang memata-matainya. Lalu saat Ina akan pergi ke sekolah, ia melihat tumpukan bonekanya yang sudah berada di tempat sampah.
Ternyata alasan Ina membuang boneka tersebut karena merasa tak pantas dan merasa bersalah atas semua yang terjadi. Hal itu tentu membuat Guiju merasa sedih dan berpikir jika Ina tidak suka dengan semua kado tersebut. Dan pada akhirnya Guiju memutuskan pergi ke sebuah mall dan mencari hadiah yang lain untuk diberikan kepada Ina. Ternyata pria misterius itu adalah paman Dahe bernama No Hyung Tae, yang bertugas untuk melaporkan semua informasi kepada Dahe. Saat Guiju sedang berada di outlet sepatu, Dahe kemudian ikut menghampiri Guiju sambil menyapanya. Dahe yang sadar jika Guiju sedang mencari hadiah kepada Ina, ia pun menawarkan bantuan untuk memilih sepatu yang bagus. Ia lantas menunjuk sebuah sepatu sport berwarna emas dan berkata jika sepatu ini sangat cocok untuk diberikan sebagai hadiah. Akan tetapi Guiju sama sekali tidak peduli dengan saran Dahe dan malah pergi meninggalkannya. Dahe yang tak mau menyerah begitu saja, ia pun kembali menarik tangan Guiju hingga membuat lengan bajunya robek dan membuat situasi seketika berubah canggung. Saat Guiju sedang minum, Dahe kembali menemui Guiju sambil membawakan sepatu tadi sebagai hadiah kado ulang tahun untuk diberikan kepada Ina. Guiju sama sekali tidak peduli dengan niat baik Dahe dan malah pergi meninggalkannya. Namun Dahe tak mau menyerah begitu saja dan kembali menarik tangan Guiju dan memohon untuk memberikan hadiah ini kepada Ina. Guiju yang tak mau berhutang budi kepada Dahe, lalu memberikan sejumlah uang kepadanya. Saat Guiju pergi, tiba-tiba alarm mall berbunyi karena telah terjadi kebakaran. Orang yang berada di gedung tersebut terlihat panik dan langsung berlarian untuk menyelamatkan diri. Namun sayangnya Dahe yang takut dengan api, ia tak bisa berbuat apa-apa hingga membuat tubuhnya seketika lemas dan tak bisa digerakkan. Di tengah ketakutannya itu, Guiju kemudian datang menghampiri Dahe seolah ingin menyelamatkannya. Kemudian pihak petugas mall mengumumkan jika alarm tersebut adalah kesalahan teknis. Guiju yang berada di depan Dahe seketika menghilang hingga membuat Dahe bertanya-tanya. Sementara itu Guiju terlihat telah menggantungkan hadiah kado ulang tahun Ina pada pintu kamarnya. Terlihat jika Ina sangat menyukai sepatu tersebut, begitupun dengan Guiju yang juga ikut merasa bahagia. Di malam harinya, Dahe dan keluarganya tampak sedang mengatur strategi agar Dahe bisa segera menikahi Guiju dan mendapatkan gedung gym tersebut. Ibu Hong memerintahkan Grace untuk menghalangi Donghee agar tidak menikahi Dr. Jihan yang berada di kliniknya. Dahe lalu menceritakan jika Guiju sempat memegang tangannya dengan ekspresi wajah yang tampak seperti orang putus asa. Lalu saat mereka sedang berada di ruang sauna, Dahe kemudian dihubungi oleh Manhum dan menyuruhnya untuk segera menjumpainya. Di sisi lain saat Ina sedang berada di sekolah, wali kelasnya meminta seluruh murid untuk segera menentukan klub sesuai minat. Ina yang merupakan murid introvert, ia terlihat dikucilkan dan bingung untuk mengambil minat apa yang sesuai dengannya. Ina lalu mengintip ke sebuah ruangan dan tampak sedang memperhatikan seorang siswa bernama Junwoo yang sedang melakukan tarian K-pop. Tak lama Ina lalu dipanggil oleh wali kelasnya dan bertanya apa yang sedang ia lakukan sendirian. Guru tersebut kemudian menghubungi Guiju dan memintanya untuk lebih memperhatikan Ina supaya ia bisa berbaur dengan teman-temannya. Ia juga memberitahu jika Ina tidak dirundung dan menurutnya ia sengaja mengasingkan diri hingga membuat keberadaannya seolah tidak terlihat. Bahkan Ina sering tak pernah menyerahkan formulir forum yang harus ditandatangani oleh orang tua. Mendengar hal itu, Guiju segera memeriksa kamar Ina dan benar saja jika terdapat banyak formulir yang sengaja ia sembunyikan darinya. Lalu saat Guiju akan menandatangani formulir tersebut, ia tampak ragu dan mengurungkan niatnya. Guiju kemudian pergi ke dapur dan mencari alkohol, dan ternyata semua minumannya itu sudah dibuang oleh ayahnya. Sang guru lalu mengajak Guiju untuk minum bersama. Saat berada di sana ternyata Dahe juga sudah berada bersama mereka dan pada saat itu ia diundang untuk acara makan malam bersama. Setelah Guiju duduk di hadapan Dahe, Manhum dan Sang Guru lantas meninggalkan mereka berdua supaya Dahe dan Guiju bisa lebih akrab. Guiju yang sama sekali tidak peduli dengan Dahe, ia pun hanya menuangkan minum kepada dirinya sendiri hingga membuat situasi mereka menjadi canggung. Di waktu yang sama, Donghee pergi ke klinik untuk menemui Dr. Jihan pacarnya. Namun saat berada di sana, ia dibuat terkejut karena fotonya telah disingkirkan. Tak cukup dengan itu saja, Donghee juga mendengar suara wanita yang berasal dari ruangan Jihan. Donghee yang termakan api cemburu, ia pun langsung menemui pacarnya dan mendapati jika Grace sedang melakukan konsultasi bersama dengan pacarnya. Lalu Donghee mengajak Jihan ke sebuah bar dan memberitahu jika dirinya ingin Jihan segera menikahinya. Ia juga memberitahu jika setelah mereka menikah nanti semua gedung milik orang tuanya itu akan jatuh kepada mereka. Jihan kemudian langsung menolak tawaran Donghee dan beralasan jika dirinya merasa malu dan akan segera melunasi semua hutangnya sebelum mereka menikah.
Donghee yang merasa kecewa lalu pergi ke gym dan langsung berlari di atas treadmill untuk melampiaskan semua rasa kekecewaannya. Grace yang sudah dari tadi memperhatikan Donghee, kemudian memberhentikan treadmill tersebut dan menyuruhnya untuk jangan terlalu memaksakan diri. Sementara itu Hyung Tae, paman dari Dahe, terlihat sedang mengawasi Ina yang baru saja pulang sekolah. Ina yang menyadari jika ada seseorang yang mengikutinya, ia pun merasa ketakutan dan langsung bersembunyi di dalam toilet umum. Ina menghubungi kakek, bibi Donghee, dan nenek, namun tak ada satupun yang menjawab panggilan teleponnya. Karena tak ada pilihan lain, Ina lalu menghubungi ayahnya, akan tetapi ponsel ayahnya saat itu diangkat oleh Dahe karena Guiju sedang mabuk berat. Dahe memberitahu jika ia akan segera menjumpainya ke sana. Dahe langsung membangunkan Guiju dan berkata jika Ina baru saja menelpon dan meminta bantuan. Mendengar hal itu, Guiju bergegas pergi dan meninggalkan Dahe di restoran tersebut hingga membuatnya harus membayar semua tagihan makanan yang terbilang sangat mahal. Dalam keadaan sempoyongan, Guiju terus berlari sambil dipapah oleh Dahe. Setelah mereka sampai di sana, Guiju kemudian melihat paman Dahe dan kembali teringat jika orang yang berada di depannya itu pernah berkeliaran di seputaran rumahnya. Untuk menghindari konflik, Dahe memberi kode kepada pamannya untuk segera pergi. Akan tetapi Guiju tak mau melepaskannya dan terus berusaha untuk menghajarnya. Dahe memberi kode kepada pamannya untuk menahan diri dan membiarkan Guiju untuk menyerang. Dan pada akhirnya Guiju berhasil meninju helm Hyung Tae dan berakting seolah merasa kesakitan. Ina yang sudah dari tadi memperhatikan ayahnya, kemudian bertanya kenapa ia memukul orang lain. Guiju lalu mengalihkan pembicaraan dan balik bertanya kepada Ina apa alasannya ia tiba-tiba menelpon. Ternyata Ina membutuhkan bantuan karena sekarang ia mulai mengalami datang bulan. Dahe yang mengerti ia pun langsung mencari pembalut dan ikut membantu. Lalu saat berada di depan gerbang rumah, Ina berterima kasih kepada Dahe. Saat Dahe akan pulang, Guiju mengajak Dahe untuk minum bersama. Mereka kemudian pergi ke sebuah kafe dan mulai mengobrol satu sama lain. Namun terlepas dari itu semua, Guiju hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dahe karena sudah menolong Ina. Mendengar hal itu, Dahe lantas balik berterima kasih karena sudah menolong dan memegang tangannya saat alarm kebakaran mall berbunyi. Guiju terus menepis dan berkata jika ia sama sekali tak pernah memegang tangannya dan merasa jika Dahe sedang berbohong. Dahe lalu berkata bukankah Guiju adalah orang yang datang dari masa depan untuk memegang tangannya. Ia juga menyarankan Guiju untuk memejamkan matanya karena siapa tahu hal tersebut mungkin adalah momen bahagia yang bisa ia gunakan untuk kembali ke masa lalu. Guiju menegaskan jika meskipun hal itu bisa terjadi, pasti dirinya tak akan bisa menyentuh apapun. Dalam keadaan mabuk keduanya terus membicarakan hal tersebut, dan Dahe berkata jika ia mungkin juga memiliki kekuatannya itu kembali ke masa lalu. Semua yang ia lihat pada Ina pernah ia rasakan, di mana ketika ia masih kecil, Dahe menceritakan jika dirinya pernah merasakan kehilangan ibu dan dibesarkan oleh ayah yang merupakan seorang pemabuk. Guiju yang mendengar itu merasa tersentak dan balik menceritakan semua yang terjadi kepada Ina di mana ia bertekad untuk tak mau membuat hidup Ina merasa terpuruk akibat perbuatannya. Singkat cerita, saat berada di rumah, Guiju mulai menandatangani semua surat formulir Ina dan mencoba saran yang dikatakan oleh Dahe untuk memejamkan matanya. Benar saja Guiju berhasil kembali ke masa lalu tepatnya saat berada di mall bersama dengan Dahe untuk mencarikan hadiah kepada Ina. Semua situasi tampak hitam putih di mana hal tersebut sama sekali tak bisa ia sentuh. Lalu ketika alarm kebakaran berbunyi, Guiju langsung bergegas mencari keberadaan Dahe dan mendapati jika Dahe sedang tertunduk lemas dengan situasi yang normal. Hal itu tentu membuat Guiju merasa terheran-heran karena secara mengejutkan Guiju bisa menyentuh Dahe.